ya. Jadi kalau kita lihat di sini rumahnya tidak terlalu besar. Ini berdasarkan riset juga. Nanti pada saat fire terjadi baik spring terpecah. Ini juga kondisinya menggunakan kabelnya kabel fireproof juga karena yang kembali lagi kondisi fire. Jadi kondisinya diharapkan dengan kondisi tidak ada radiator di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Jepang, yaitu channel yang berisikan tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua usia dan semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai ruang pompa, terutama ruang pompa hidran, seperti apa isinya dan fungsinya, termasuk sistem kerjanya. Yuk kita masuk ke dalam. Jangan lupa kita pakai safety ya, karena APD penting, safety first. Oke. Sini Mas. Nah, kita mulai dari sistem pemipaannya dulu ya, sebelum kita ngomong masalah pompanya apa saja dan fungsinya seperti apa. Kalau bicara mengenai pemipaan, nah ini kita bisa lihat ya, di sini ini adalah header untuk suction. Artinya suction adalah pipa hisap, di mana di balik dinding ini adalah groundwater tank. Jadi penampungan air yang digunakan untuk suplai kebutuhan hidran ini. Ya, nah ini kita bisa lihat ini ada dua, jadi ada dua suction, ada dua input ya. Ini di sini ada sekatannya. Fungsinya buat apa? Supaya nanti pada saat pengurasan ini tidak perlu kosong sama sekali. Jadi bergantian sistemnya. Tinggal contoh nanti kalau seandainya di sana yang mau dikuras ya, berarti nanti ditutup yang sebelah sana dulu itu dihabisin, ini tetap masih fungsi dan sebaliknya begitu. Terus yang selanjutnya itu ini ada pipa header. Ya, ini sangat penting supaya apa? Supaya menyatukan antara groundwater tank yang setelah ada valve-nya ini masuk ke header ini dulu. Nah, dari sini nanti baru dipecah lagi. Ya, seperti kita tahu bahwasanya sistem untuk fire hydrant itu yang paling lengkap itu ada 3 pompa. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sana joki pump ya. Nah, ini joki pump nih ya. Ini kalau kita lihat di sini pompanya tidak terlalu besar, tapi cukup memberikan pressure seluruh area gedung ini, yang dimana di setting pressure ini di 6 on, 8 off. Terus yang tidak kalah penting di sini bisa kelihatan ya, ini pakai fireproof, kabelnya khusus gitu ya, kabel khusus yang bisa tahan terhadap api. Gitu. Oke. Terus selanjutnya ini kita bisa lihat ya pipanya dari sini, dan jangan lupa ini ada teks di sini NO ya, maksudnya ya normally open. Kita bisa lihat di sini ya. Ini normally open. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya pipa ini atau valve ini kondisi normal itu harus kebuka. Karena apa? Ini harus selalu standby untuk digunakan. Jadi on ya. Terus yang kedua ada lagi di sini pipa suction ya, setelah dari header ini masuk ke dalam main pump. Tadi kita bicara 3 pompa ya, ada joki, terus yang kedua ada main pump atau electric pump. Ya, ini pekerjaannya ya, ini berdasarkan pressure juga. Nanti pada saat fire terjadi, baik sprinkler pecah atau maupun hidran atau pilar hidran dibuka, maka si electric pump ini akan hidup. Pressure-nya itu di bawah 6. Berarti kondisinya pada saat nanti turun pressure di bawah 6, electric pump ini akan hidup. Nah, terus kondisinya off-nya seperti apa? Off-nya ini harus manual. Ya, kenapa manual? Ya, jadi kalau kondisi manual itu dibutuhkan karena supaya apa? Supaya pada saat nanti pilar di sana itu kondisinya masih kebuka satu gitu ya, pressure ini cukup tinggi. Kalau di setting otomatis dia akan mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Nah, akhirnya terjadi pressure yang tidak stabil. Makanya ini harus kondisinya off-nya secara manual. Itu pompa yang kedua, ini suction yang kedua ya. Suction kedua setelah yang dari header tadi gitu ya.
kita masuk ke dalam suction yang ketiga. Ini kita bisa lihat dari header ya. Ini tadi joki, ini main pump, ini apa? Diesel pump. Jadi pompanya ada 3 ya, joki pump, main pump atau electric pump, dan ini diesel pump. Kita lihat diesel pumpnya seperti apa. Oh sorry, sebelum masuk ke diesel pump kita bisa lihat di sini ya. Nah ini juga kondisinya menggunakan kabelnya, kabel fireproof juga, karena ya kembali lagi kondisi fire ini tetap harus bisa hidup gitu ya, walaupun nanti kondisinya di sini boleh dibilang antara PUTR atau LVMDP-nya kondisinya itu di dalam perjalanannya ada api, kabel ini masih cukup kuat untuk suplai ke electric pump ini. Itu fungsinya kenapa harus pakai kabel fireproof gitu ya. Lanjut kita masuk ke sini diesel pump ya. Kita lihat di sini suctionnya ini adalah dari yang header tadi ya, kembali lagi dari suctionnya pipa header gitu ya. Terus kita lihat di sini, oke. Nah, diesel pump ini khusus dia, ya. Kalau kita lihat ada beberapa diesel pump yang bisa jadi menggunakan radiator, tapi kalau ini tidak sistemnya. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, oke, bisa sebelah sana, Mas, mungkin kelihatan, ya. Nah, ini sama sekali tidak ada radiatornya, pendinginnya, sistemnya, ya. Kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi kondisinya diharapkan dengan kondisi tidak ada radiator di sini, harapannya ruangan ini bebas dari asap maupun bebas dari panas yang dihasilkan biasanya dari radiator. Terus ini kita bisa lihat ya, ini suctionnya. Terus kembali lagi kita bisa lihat di sini juga. Nah, ini kita pakai double baterai ya, ini kita pakai double baterai. Oke, nah ini kita pakai double baterai ya. Jadi kondisinya memang harus benar-benar proper, harus benar-benar standby untuk bisa digunakan sebagai fire pump. Kita bisa lihat ke sini. Bahkan dia juga menggunakan double starter kalau kita bisa lihat ya. Jadi kalau seandainya satu fail, yang satu lagi bisa backup untuk melakukan start terhadap engine ini. Oke, terus yang tidak kalah penting kita bisa lihat di sini ya. Semua ada teksnya. Ini normally open, supaya apa? Supaya nanti pada saat melakukan pengecekan atau preventif gitu ya, ini kita bisa memastikan bahwasanya valve ini dalam kondisi sudah benar-benar sesuai dengan standar, yaitu adalah normally open gitu ya. Nah, ini adalah desain yang sangat-sangat bagus. Karena apa? Di sini flexible joint-nya sudah ada adjusternya, ya. Jadi artinya apa? Kalau biasanya ada juga yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman lihat flexible joint-nya itu tanpa adjuster begini. Ini biasanya apa? Nanti pipanya kedorong begitu pada saat hidup gitu ya. Tapi kalau ini ada pembatasnya, ada adjusternya. Jadi seberapa panjangnya nanti flexible joint ini akan maju pada saat engine hidup gitu. Itu. Terus yang selanjutnya adalah pipa outletnya, pipa keluarannya ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai suctionnya, sekarang kita discharge-nya, pipa keluarannya. Pipa keluarannya seperti apa? Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini, ini juga sama. Lagi-lagi kita pakai header. Kalau kita lihat di situ, ini ya pipa headernya ya. Nah, ini pipa headernya, oke. Pipa header ini nanti akan suplai ke beberapa bagian. Contohnya di situ kita bisa lihat ada hidran indoor ya, maksudnya IHB, indoor hidran box. Ada lagi yang di pilar, yaitu untuk OHB, outdoor hidran box ya. Jadi dipisahin. Termasuk nanti ada lagi di sini sprinkler ya, ada lagi nanti sprinkler. Ya. Terus selain itu di sini sudah disiapin valve masing-masing. Jadi pada saat nanti kondisinya ada sesuatu masalah di dalam satu instalasi, tidak mengganggu instalasi yang lainnya. Terus yang lainnya adalah ini ada namanya safety valve. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini safety valve.
Nah, ini safety valve nih. Ya, fungsinya buat apa? Ya, namanya juga safety valve ya. Jadi artinya dia akan memposisikan pressure ini, memposisikan tekanan ini supaya stabil, tidak melebihi dari batas maksimal. Contoh, safety valve ini kita setting untuk di 13 kilo gitu ya. Nah, berarti artinya dia maksimal tekanan yang ada di instalasi atau yang di sini adalah 13 kilo. Sistem kerja seperti apa? Pada saat nanti pressure-nya ini lebih dari 13 kilo, maka kondisinya safety valve-nya akan kebuka. Kebukanya terus dilarikan kemana safety valve ini? Safety valve ini akan dilarikan masuk ke GWT lagi, ground water tank ya. Jadi clear ya. Jadi fungsinya kenapa kita cukup aman, kita cukup proper, kita cukup confident menggunakan fire hydrant, karena di sini sudah dipasang untuk safety valve yang fungsinya untuk supaya tekanan itu tidak over atau tidak berlebih. Terus yang selanjutnya di sini ada juga valve ya. Ini ada valve. Nah, valve ini kalau kita lihat dipasang paralel ya. Valve ini dipasang paralel terhadap safety valve tadi. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah buat untuk drain, untuk tes. Ya, pada saat kita mau tes, berarti artinya harus dikempesin kan tekanannya. Tadi kita ingat ya, kalau joki tadi 6 sampai dengan 8, on off-nya otomatis, main pump-nya bisa di bawah 6, bisa jadi 5 gitu ya. Nah, nanti pada saat kondisinya kita buka, ini pressure-nya turun, maka dia akan hidup si electric pump-nya. Begitu juga dengan diesel pump. Nah, ini fungsinya adalah valve ini untuk ngedrain gitu. Nah, gitu untuk kondisi pemipaannya. Jadi kembali lagi untuk yang diesel juga sama ya, diesel pump hidupnya itu berdasarkan otomatis, pressure-nya berkurang. Terus kalau off-nya sama dengan electric pump atau main pump, yaitu matinya harus manual. Gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai bahan bakar. Ya, bahan bakar ini juga harus kondisinya standby, dan tidak lupa di sini juga harus ada MSDS-nya ya, harus lengkap terpasang di sini MSDS. Terus di sini juga kita lihat ya, di sini ada juga ada indikasi atau ada informasi mengenai bahwasanya ini adalah kondisinya bahan berbahaya ya. Itu mengenai fire pump yang ada di ruang pompa ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana menghidupkan, bagaimana kalau kita tes fire pump ini seperti apa. Itu ya, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.